Don't expect too much pada pasangan kita. Ini konteksnya suami istri lah ya. Jadi kita jangan berekspektasi berlebihan kepada pasangan kita. Kenapa ya? Karena dia manusia sebagaimana kita manusia. Dia punya ego sebagaimana kita punya ego. Dia punya kelebihan juga, pastinya kekurangan sebagaimana kita juga punya. Dia punya harapan atau impian terhadap pasangannya satu sama lain, dan kita juga pun sama. Jadi fokusnya lebih kepada bukan gue maunya begini dan begitu, gue mau pasangan gue begini dan begitu, it's okay. Tapi ketika udah konteksnya menjadi pasangan, maka fokusnya berbeda lagi. Kan udah dapet nih, udah berjodoh gitu ya, udah nikah, udah suami istri. Maka yang lebih penting dari kitanya ke pasangan kita adalah rasakan bahwa dengan kita mencintai, kita hidupnya akan berbahagia. Misalnya ada pertanyaan, lebih baik dicintai apa mencintai? Ya mencintai, first mencintai. Tetapi ada sebuah timbal balik alam, artinya ya kita nggak perlu minta, harusnya orang paham gitu ya. Kalau emang jodoh, pasti kita juga harusnya dicintai sebagaimana kita mencintai pasangan kita dengan kuat. Ya kita juga harusnya dicintai. Kalau enggak ya itu kan kebukti bukan jodoh gitu. Karena kalau kita ngarepin terlalu ya kepada pasangan kita, berarti kan kita mengharap pada manusia. Dan manusia itu tempatnya salah sebagaimana kita. Makanya syariat mengajarkan bahwa ya kalau kita berharapnya kepada manusia ya sering kalinya kecewa. Dan kalau udah kecewa, sulit ditata ulang perasaannya. Ini konteksnya hubungan suami istri yang kita tahu akan long last, akan selamanya hidup bersama gitu. Tetapi kalau kita mengharap hanya kepada Allah yang menciptakan kita dan pasangan kita, maka kita nggak ada kecenderungan untuk memaksakan ego kita gitu. Banyak orang tuh begini ya, ketika nggak menyangkut pautkan rasa tawakal, berserah diri kepada Allah, ya mungkin dia punya agama tapi nggak menganggap penting agamanya. Artinya dia juga nggak menganggap penting Tuhannya sendiri. Jadi ketika dalam konteksnya berhubungan suami istri, dalam hubungan rumah tangga, ya dia berharapnya kepada selain Allah, kepada pasangannya yang dimana kalau pasangannya mengecewakan dia, one day dia nggak ada rasa maaf gitu. Makanya muncul 1000 kebaikan akan tertebus oleh 1 keburukan. Karena apa? Ya begitulah manusia. Aspeknya terlalu besar, effortnya terlalu tinggi. Sedangkan kita sebenarnya ya di dalam syariat itu jangan berharap sama sekali kepada manusia. Ya ketika udah berpasangan, konteksnya dalam hubungan rumah tangga, ya udah kita mencintai sebagaimana kita seharusnya mencintai, istri ke suami, suami ke istri. Kalau berharapnya hanya kepada Allah, apapun kondisi pasangan kita akan terima. Kita akan terima kekurangannya. Kita akan berkonsekuensi dengan itu. Kalau bicara kelebihan ya nggak perlu. Namanya kelebihan orang pasti terima. Tapi kalau kekurangan kan nggak semua orang siap. Iya kan? Itu perlunya pengenalan, pendekatan gitu. Ya tentu tidak dengan cara pacaran gitu. Bisa ditempuh ketika orang akan menikah tanpa pacaran, ya itu tadi, membicarakan sesuatu apapun yang kita tahu, oke, kalau gue nikah sama dia konsekuensinya begini, dan semua pasti punya konsekuensi. Seganteng apapun calon suami lu, atau sebaliknya secantik apapun calon istri lu, sekaya apapun, setenar apapun, seperfect apapun kelihatannya, tetap punya konsekuensi gitu. Kalau misalnya perempuan nih pengen nyarinya yang tampan aja gitu, yang glowing aja gitu ya, yang tinggi gitu ya, atau bahkan yang tenar, atau dia yang kaya raya karena bisnis, emangnya nggak ada konsekuensi, nggak ada resiko? Ada juga. Begitupun juga laki-laki yang nyari perempuan hanya sekedar seksinya aja,
hanya sekedar cantiknya aja, hanya sekedar glowingnya aja, ya tentu ada resiko. Apalagi kalau nggak bisa menjaga diri di sosmed misalkan, nanti tergoda oleh laki-laki lain. Berharaplah hanya kepada Allah ya, jangan kepada manusia. Kenapa ya, kita manusia, kita juga tahu manusia punya hawa nafsu, bisa bikin salah, bisa bikin khilaf. Rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan rohmah itu yang dicari, ketenangan hidup, kedamaian hidup, selain kesejahteraan, dan itu harus dibangun satu sama lain. Ada nilai kesalingan di situ, dan tanpa dikomando, tanpa diperintah, tanpa bahkan dikodein,